Oke, halo malam semuanya. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol bareng, ya. Kayaknya terakhir ngobrol-ngobrol bareng saya tuh udah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kali, ya. Oke, sambil menunggu hari ini kita bakal ngajak salah satu mentor kita nih, ya kan, Mam Trader ya. Jangan lupa para besti-besti cuans juga. Ini jaga kesehatan ya. Covid masih ada loh, belum hilang ya. Terus jangan lupa juga kita bisa untuk besti-besti cuans hari ini yang mau belajar tentang reksadana atau bahkan belajar tentang mulai berinvestasi di saham, itu semuanya bisa buka akun melalui Cuans ya. Jadi kalau reksadana bisa sama saya kayak nih. Kalau misalnya mau buka sekuritas, ada Sukor, ada Mirai, ada NH Korindo. Bahkan kalau mau jadi bandar, ada sekuritas MG juga ya. Jadi semuanya paket komplit nih yang ada di aplikasi Join Cuans ya. Nah, di mana Cuans ini di sini kita tidak memiliki rekomendasi apapun. Semua rekomendasi diberikan oleh mentor-mentor yang bekerja sama dengan Cuans. Dan tidak ada paksaan untuk membeli dan menjual. Jadi teman-teman semua feel free untuk mengakses konten-konten yang ada di Cuans. Oke, sambil kita invite hari ini tamu utama kita, Mbak Lucy kah? Sebentar, sudah kita invite. Halo, selamat malam. Mana, bentar ya. Iya. Bentar nih. Mau setting kameranya dulu ya, Nggak bentar ya. apa-apa. Nah, Halo, malam. Aku panggilnya apa nih, Mbak Lucy? malam. Selamat Iya, malam-malam malam. kok belum ada tidur ya. Oh, ini Biasanya itu lumayan aku nih. jam segini biasanya aku jam segini udah tidur loh. Wah, Ini demi cuan. waduh, luar biasa. Emang di kota mana, Mbak Lucy? Aku arek Surabaya. Surabaya. Wah, Yang di Surabaya arek nggak nih? Surabaya. Aku arek Surabaya sisan. Iya ta. Temannya Susan ya. Loh, bukan. Aku itu cilik di Surabaya, gedene wis pindah Jakarta. Loh, medoke masih ada toh, Mbak? Serius. Surabaya ndi? Iya, Citraland saya. Itu sudah Surabaya ini. Sama kayak aku juga Berat ya. Surabaya coret. Oh, Surabaya coret. Iya, iya, jauh. Oke, ini Kita wah dari malam ujung ke ini ujung. ujung ke ujung timur berarti, timur ke barat ya berarti ya. Waduh, timur tuh mana? Aku udah lama nggak ke Surabaya, udah Iya ta. berapa tahun ya? Iya ta. Kangen Udah dah kuliner ya. melancong ke sini. Oh, di sini aku cuma di sini rawon ada. Di sini sego Madura nggak ada. Enggak Sego Madura nggak ada. enggak seenak di sini nasi bebek. Iya bener. Bebeknya paling mantep, apalagi bebek Sinjai. Itu juara. Wes ayo ke sini. Ke sini ayo. Oke, nanti aku ke Surabaya, kita ngobrol-ngobrol, makan bebek. Aku mau makan Sinjai, mau makan. Loh, ini malah ngomongin bebek malam-malam. Biar pada lapar. Iya kan? Iya. Daerah Pasar Atom ada sego cumi ya kalau malam. Nih, Iya. besti-besti cuans yang mau ke Surabaya, kita kasih rekomendasi makanan dulu nih sebelum kita ngasih rekomendasi. Ada yang dari Surabaya enggak sih? Nah, Ada yang dari Surabaya enggak nih? Ada Pito yang dari itu Surabaya dari enggak ya? Malang. Pito itu dari Malang. Pito dari Malang. Iya, dia mah Dia penjelajah di dia, mana-mana. traveler. Nah, penjelajah. Bener. Tiap hari kemana-mana. Oke, salam kenal. Aku manggilnya apa nih? Mbak Salam kenal, Lucy Mas. atau Iya. dia siapa? Ini pertama kali nih kita live bareng nih ya. Kebetulan Ya. Mbak Lucy ini di sini sebagai mom trader ya, yang ingin memperkenalkan ya secara langsung komunitasnya Mbak Lucy ya di sini ya, mom trader ya. Nah, mungkin Oh, Wiyung. Ada Wiyung tadi. Tahu Wiyung enggak? Ada Wiyung hadir ada, nih. ya Wiyung tahu Wiyung, aku tahu Wiyung. Emang Tahu ada ya Wiyung ya? Mana? Ada Oh, tadi ini ada ada aku Wiyung tuh Surabaya. Malang.
Mbak, Malang. Mana Wiyung kah? Wiyung itu cedek di sih. Atas Lali tadi, aku. atas kayak tadi ada. Ada ya. Oke. Nah, mungkin bisa cerita-cerita dikit nih, Mbak Lucy nih. Sekarang selain trading atau ada kegiatan lain atau memang sekarang tradingnya ya ini Mbak Lucy gimana? Tapi bentar ya, aku mau koreksi dulu ya. Aku ini bukan mentor. Aku ini lebih seneng dipanggil teman belajarnya teman-teman semua. Karena Oke. di market itu kita kayaknya terus belajar deh gitu. Karena kan setiap saat itu selalu kita ada yang kita pelajarin kan gitu. Mungkin kebetulan ada beberapa yang aku tahu lebih dulu gitu. Jadi aku bisa share ke teman-teman gitu. Tapi bisa jadi mungkin teman-teman juga jauh lebih canggih, lebih pintar daripada aku gitu. Jadi aku di sini hanya nemenin proses belajar teman-teman gitu. Jadi kita belajar bareng. Kalau aku sendiri sebenarnya itu ya main jobnya ya ibu dan istri yang ngurus keluarga. Kalau trading itu apa ya? Second job ya. Second job. Second job. Karena tiap hari ya emang tugasnya ya itu aja gitu. Jadi apa namanya? Kalau dibilang apa ya ibu dan istri. Selebihnya ya trading gitu. Terus juga Jadi, aku seneng ini sih kayak apa activity kayak digital marketing sih gitu. Itu memang udah passion dari dulu jauh sebelum kenal trading. Itu aja gitu. oh, oke. Tapi tradingnya sejak kapan, Mbak? Aku itu right before COVID ya. Jadi bener itu kayak blessing in disguise, kayak apa ya? Kayak Allah tuh udah nyiapin gitu kan maksudnya. Jadi nggak sama sekali nggak kepikiran 2019 ya. 2019 itu aku mulai kenal trading ya. Itu masih apa namanya nggak ngerti apa-apa gitu, tapi ya itu seperti biasa sok-sok tahu kan, langsung aja buy sell gitu kan gitu. Terus kepentok kejedok segala macem lah, tersungkur lah apalah udah istilahnya itu udah pernah semua lah gitu kan. Jadi makanya kenapa aku tuh getol banget pengen ayo teman-teman yang misalnya baru mulai atau bahkan baru kepikiran pengen trading gitu ya, jangan diulangi lagi kesalahanku yang dulu. Ayo kita lakukan ini dengan benar, dengan baik step by stepnya supaya teman-teman juga bisa dapat hasil yang maksimal gitu. Jadi nggak mesti harus apa namanya muter jalan dulu, cari ke sana, cari ke sini, cari ke sana, cari ke sini gitu kan gitu. Coba ini, coba itu gitu. Jadi apa yang aku tahu, aku pengen share, hopefully bisa membantu teman-teman ini melakukan ini dengan benar, dengan step by stepnya itu runtut gitu loh prosesnya. Itu sih. Jadi kalau ditanya kapan, persis hampir berapa ya? Itu kira-kira COVID kan mulai Maret ya, Maret 2020 ya. Nah aku tuh mulainya itu menjelang akhir 2019 gitu. Jadi bener-bener kayaknya itu mengisi waktu di, ya tahu sendirilah it was nightmare ya 2020 gitu ya. Tapi apa namanya dengan trading waktu itu jadi agak kayak nggak fokus hanya kita apa namanya berita-berita yang ini gitu. Jadi aku punya excitement sendiri kan gitu, belajar hal baru belajar gini. Jadi kayak memang aku harus bersyukur bisa kenal ini gitu loh. Walaupun mungkin waktu itu timingnya itu ya sempat kena tahu yang namanya trading hard lah segala macam itu kan. Waktu itu ya. Itu kalau itu kan, yang udah masuk di market sebelum COVID itu ngerasain namanya trading hard satu hari itu berapa persen? 15% kalau nggak salah indeks ya. Jadi kayak time off gitu kan, udah diem dulu kan gitu kan. Sementara setelah dibuka lagi itu kan buk lagi gitu lah, banting lagi gitu. Benar-benar itu rasanya itu tapi benar-benar banyak pelajaran ya. Seru, banyak pelajaran. Bener. Mulainya sih waktu 2019 mulainya sih masih nggak terlalu ini ya, apalagi kan waktu itu mendekati akhir tahun. Jadi kan ya waktu itu masih apa namanya orang masih rame-ramenya window dressing lah segala macam, itu masih belum terlalu ini. Nah, begitu apa namanya masuk ke 2020 Maret itu aku inget banget apa namanya ada satu hari itu yang pertama kali kita ngerasain namanya trading halt, pertama kali itu ya. Bener-bener rasanya lagi di jalan tiba-tiba kok freeze ya, semua berhenti gitu. Oh ternyata ini yang namanya trading halt gitu kan. Itu udah deg gitu kan. Coba tahu gini tadi udah dilepas dulu gitu kan ya. Tapi benar-benar waktu itu pelajarannya luar biasa. Asli luar biasa. Aku itu sekarang ya, kalau sekarang bersyukur pernah ngerasain trading halt. Gitu ya.
Iya. Pernah. Mbak Lucy inget gak momentum waktu kebetulan aku di Jakarta kan ya. Jadi waktu itu kan PPKM semua, terus momentum waktu Pak Anies mengumumkan bahwa akan ada PSBB lagi. Wah, itu seru itu beneran, itu sehari langsung itu buka langsung turun 5% itu. Nggak dikasih napas. Nggak dikasih kan? napas. Bener. Seharian itu Jadi kalau langsung minus misalnya 5%. sekarang berita mau RB balik lagi bertahap begini ya insya Allah kita secara mental ya kita udah inilah ya udah pernah ngalamin yang jauh lebih parah daripada itu gitu. Bukaan itu nggak dikasih nafas, nggak dikasih apa langsung boom gitu kan, ibaratnya kayak kita tuh masuk ring tinju belum disiapin arenanya, belum dihitung 3, 2, 1 itu udah digampar duluan. Iya. Itu ada juga momen-momen yang kita di prank gitu kan, kayaknya tuh beritanya itu benar-benar mencekam gitu, tiba-tiba tahu-tahu. Jadi Itu, kalau mau cerita masalah apa itu sampai kayaknya waktu itu semua WA atau apa, oh ini besok mau ini nih, nanti kayaknya ada pengumuman nih dari pemerintah gitu ya Mbak ya, waktu itu ya. Betul. Ada teman-teman di sini ada yang ikutan ngalamin nggak waktu itu ya trading halt ya, ada yang sempat ngalamin juga nggak waktu itu, atau semuanya masih generasi corona baru-baru aja? Setelah itu ya baru banyak nih trader-trader yang baru-baru itu mulai masuk itu pertengahan menjelang akhir ya itu ya, banyak generasi barunya ini gitu ya, mungkin akibat gabut itu kali ya akhirnya pada trading semua. Iya kan yang kerja di kantor mungkin jadinya WFH gitu kan, jadinya belajar gitu. Aku salah satu juga yang akhirnya memfokuskan diri ke dunia investasi, Mbak. Berkat corona juga, sebelumnya juga sama. Investasi yang ya istilahnya nyoba-nyoba gitu ya. Aku ngerasain kok punya BBCA itu waktu itu kalau nggak salah di 30 berapa gitu. Terus habis gitu udah 29. Udah seneng nih ya BBCA waktu itu, boleh beli nih, nggak taunya masih terus dibawa turun sampai ke bawah. BBCA kalau nggak salah itu pernah sampai waktu itu berapa ya, ini udah stock split sih ya, lali jadinya. 20-an ribu ya waktu itu, 20. Iya, bisa dibayangin kan waktunya panjang. 22.000. Terus kita nggak ngapa-ngapain di rumah aja, akhirnya memang ya itu tadi blessing in disguise. Akhirnya dari situ aku mulai serius, mulai belajar, mulai apa, karena waktu banyak ya, berlimpah kan gitu. Akhirnya dari situ terus kemudian juga mengurangi frekuensi trading kan, karena ada trading halt lah segala macam. Akhirnya fokus belajar. Nah di situ yang mungkin alhamdulillah ada hikmahnya lah di situ gitu. Anyway teman-teman, makasih ya, ini yang udah gabung ya, ada sekitar 34 orang ya. Malam-malam begini masih mau aja ngikutin. Makasih banget. Oh, ini seru. Kalian dari mana aja nih? Ini seru. Dari mana aja nih ya? Boleh dong kenalan dari mana aja. Ada nostalgia. Rame-rame. Ya sakjane duduk nostalgia yo. Iya. Tapi kalau diinget-inget ya Mbak ya, itu sudah hampir 3 tahun yang lalu loh. Hampir 3 tahun yang lalu ya. Nggak kerasa bener ya. Hai Mas Erwin. Oh itu ada yang dari Surabaya. Muncul tuh. Waduh, ada Surabaya muncul. Bonek muncul. Arek Jemur Sari ki kok ya Mas. Arek Jemur Sari. Oh, Arek Jemur Sari. Iya. Halo. Jadi waktu itu pas belajar nih. Baru sih. Oh, ada Bogor. Salam olahraga, Batu Malang. Apa kabar? Batu Malang. Oh, enak di sana dingin. Surabaya hot potato banget ini, panas. Sekarang berapa Surabaya, Mbak? Apanya tuh? Suhunya? Panasnya. Iya, suhunya. 32, 34 siang tuh. Lumayan ya. Panas ya, Surabaya. Iya. Tapi alhamdulillah lah dikasih panas. Hari ini akeh Surabaya itu. Jemur Sari Pride. Ada Sidoarjo. Sidoarjo, apa kabar? Sidoarjo mah tetangga kan, deket. Nah, terima kasih banyak ya yang udah gabung. Semoga ini ada manfaatnya nih malam ini kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin malam ini kita lebih ngobrol-ngobrol ke arah perjalanan tradingnya Mbak Lucy gitu ya. Kemudian kita bisa kasih insight dikit untuk orang-orang yang memang benar-benar baru memulai, ya kan, apalagi
teman. Soalnya aku ngeliat nih ada beberapa teman-teman followers bestie-bestie yang baru nih yang memang mungkin bingung mau mulainya dari mana untuk trading gitu. Bisa diceritain dikit nggak sih, Mbak, waktu itu Ya, awal memulai, kenapa tertarik dengan dunia investasi, nyoba-nyobanya gimana, sampai mau belajar trading itu ceritanya gimana sih, Mbak? ya semua tidak bisa memungkiri ya pesonanya dunia saham tuh begitu luar biasa kan Mm-mm. gitu. Cuman balik lagi, oh iya, ini buat teman-teman ini nanti aku udah siapin ada PDF ya. Ini supaya juga maksudnya itu supaya mereka itu tidak mengulangi apa yang aku lakukan dulu kan gitu. Jadi intinya bahwa sediakan waktu untuk belajar, kasih waktu kesempatan untuk dirimu untuk belajar. Sebenarnya aku udah nyiapin sih ini beberapa di whiteboardku, nanti kalau kalau sempat waktunya nanti aku share ya. Intinya karena aku teknikal ya Mas, aku orang teknikal. Eh, ini apa Dieng dari Dieng Dieng, ya, Dieng, ya, Dieng Malang dari Dieng. atau Dieng sana. Nah, apa namanya? Ini aku udah siapin sih Mas sebenarnya di belakang aku ini di whiteboard itu minimal sedikit lah ya untuk minimal itu tahu step by stepnya karena aku ngomongin berdasarkan teknikal ya karena aku pakai teknikal gitu. Ya, ya. Jadi apa namanya pendekatan teknikal minimal kalau misalnya teman-teman mau pakai itu teknikal bisa bisa tahu apa namanya mulainya dari mana, terus logisnya gimana gitu. Jadi kan intinya gini, kalau misalnya kita ini semua bidang itu kan punya uh, language sendiri-sendiri ya. Misalnya musician itu kan punya partitur, ya kan? Yang itu mungkin orang awam nggak bisa baca gitu. Kayak misalnya gini, apa namanya kayak balok-balok gitu ya, terus ada ini nanti ada ini logo ini staccato gimana, mezzo forte gimana, nah, itu kurang lebih kayak begitu. Itu kita orang awam nggak ngerti, tapi kalau musisi dengan lancar dia baca gitu kan. Mm-mm, Nah mm-mm. kalau menurut saya trader itu bahasanya ya kurang lebih harus bisa membaca chart gitu, harus, karena itu di situ terekam banyak hal ya. Walaupun mungkin buat sebagian orang yang berpendapat bahwa chat itu apa namanya menceritakan masa lalu, lagging, tapi kita kan ketika kita memforecast sesuatu, kita membutuhkan data masa lampau. Contoh kayak BMKG untuk dia menentukan bahwa besok Surabaya suhu sekian-sekian, ya dia nggak mungkin dong, dia hanya asal dia ngomong begitu, pasti kan dia mengolah data dia begini. Nah, apakah forecast itu selalu kejadian? Iya, nggak mesti. Tapi kalau kita tidak membuat forecast, kita nggak bisa bikin plan kan, gitu. Ya, jadi logisnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi apa namanya dari chat itu kita banyak terekam data yang luangkan waktu untuk belajar membaca chart. Jadi kita memberantas buta huruf, bukan memberantas buta huruf, memberantas buta chart. Mm-mm. Jadi Memberantas buta minimal cat. Oke, oke, oke. memberantas buta chart. Jadi minimal teman-teman luangkan waktu spare time-nya untuk kurang lebih bisa membaca ini apa yang chart ini mau sampaikan ke saya. Kemudian dari data itu aku harus gimana nih? Kan gitu. Nah, kurang lebih ini kelihatan nggak ya? Kena ini ya, kena ring light-nya ya. Mm-mm. Nah, jadi intinya Tulisannya ini kebalik kan yang kebalik ya, error, Mbak. reverse Iya, ya. iya, Ya, dibaca aku aja nggak bacain aja apa-apa, deh, aku minta bacain ya. tolong. Iya, minta Aku tolong. bacain ya. Jadi kurang G, G. lebih chart itu kayak peta kan, kayak map gitu kan. Gini, Mm-mm. ibaratnya gini, kayak kita misalnya mau ke Jakarta. Di Jakarta kalau kita punya map, kita kan enak nih. Mau lewat mana Iya. nih? Mau lewat Pantura Mm-mm. atau mau lewat jalur selatan? Itu pun kan harus di breakdown lagi kan. Surabaya Jakarta itu kita baca mapnya kan kita breakdown lagi kan. Jawa Timur nih, nanti kita lewat Pantura. Itu pun ada dua pilihan, macam-macam. Mau lewat Pantura atau lewat jalur selatan. Lewat Pantura nanti kita lewat ke Lamongan dulu, Lamongan, Tuban, Lasem, bla bla bla, Pati, dan lain sebagainya lah, gitu kan, sampai akhirnya sampai ke Jakarta. Tapi kan di breakdown kan, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, nanti aja jadi satu kesatuan Surabaya ke Jakarta. Sama, di chat juga gitu, nanti kita akan belajar pelan-pelan. Nah, apa yang ada di chat? Minimal kan, chat itu kan ya memang chat macam-macam ya, ada line, ada bar, tapi kan mostly kita pakai candle ya. Yang paling basic aja kan ada candle sama volume ya. Nah itu aku tuh kadang-kadang yang prihatin banget tuh, kadang-kadang teman-teman tuh masih banyak yang belum tahu apa yang volume itu, coba katakan gitu. Misal gini, ada Marobozu, hijau gede, dia naik, itu kan artinya naiknya dengan kekuatan penuh, ya, gaspol lah ya gitu. Tapi ternyata volumenya kecil, tidak sebesar Ya. kemarin.
Nah, itu kan sebenarnya kita harus curiga kan di situ. Nah, contoh itu yang paling simple aja dulu. Jadi minimal kita bisa tahu apa yang candle mau katakan ke kita, apa yang candle ditambah volume mau katakan ke kita. Itu dulu deh, itu dulu aja, itu dulu. Jadi kalau ada buntut panjang, habis turun, dia ada buntut panjang di bawah, sudah volumenya gede, itu apa yang mau dia katakan? Sinyal apa yang mau dia kasih tahu ke kita? Nah, itu minimal itu yang minimal kita harus tahu. Nah, nanti dari chart itu ada candle, ada volume kan. Nah, terus candle tadi ini sebenarnya mau ngomongin apa? Gitu. Apa yang mau coba kita cari tahu dari candle itu? Nah, kita mulai masuk ke tren kan, gitu kan. Mulai masuk. Ada problem, Mas? Enggak kan? Enggak Fine? apa-apa. Aku ada suara di rumah tiba-tiba, makanya lagi lihat. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Mari, monggo. Ada tren. Ya, ada tren kan? Nah, habis candle berjajar, kemudian kita mulai masuk ke tren, ya kan? Nah, satu lagi nih pesanku, Mas. Kita ini kan sebenarnya sudah punya beberapa peninggalan dari senior-senior kita yang mbah buyut lah dari zaman dulu. Ya kita harus pakai landasan berpikir itu, kan kita harus berpikir menggunakan landasan teori. Nggak bisa dong kita mengambil suatu sikap, mengambil suatu tindakan itu hanya impulsif, hanya karena kita aja, aku mau buy nih, pokoknya aku mau sell, nggak bisa. Nah, teman-teman bisa pelajari kalau misalnya teman-teman pengen tahu, salah satu kita belajar tentang tren itu ada di do teori, landasan berpikirnya ada di do teori itu kan gitu kan. Itulah teman-teman kalau mau ngoprek monggo silakan gitu kan. Do teori itu ada 6 poin yang dia bahas di situ kan. Itu nomor 1 yang salah satu aja. Dia ngebahas bahwa tren itu ada 3. Nah, coba nih Mas, kita ini ke teman-teman ya, kita sharing-sharing ya, kita diskusi. Menurut teman-teman nih, si do teori ini menurut do teori 3 tren itu apa aja? Ayo, apa aja kira-kira? Aku ya wes lali iki. Mateng kan. ayo apa aja trennya itu apa aja 3 ayo 3 itu apa aja. Teman-teman mungkin sambil sering-sering aja nggak apa-apa, kita sambil ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Jadi kenapa sih tahu tren gitu, ibaratnya gini deh, nggak musim cutbre ya, tren cutbre tiba-tiba kita pakai cutbre kan aneh kan gitu ya kan, nggak musim nih kita pakai jeans komprang, tiba-tiba kita pakai itu sendirian kan aneh gitu. Jadi kan kita itu harus ngikutin tren yang lagi ngetren apa nih sekarang gitu. Kalau kita out of date, kita nggak ngikutin tren ya kita jadi orang yang aneh, yaitu aja logika berpikir kan seperti itu. Ya sama kalau di trading kan minimal kita harus tahu tren itu sendiri apa. Terus tren tuh ada 3, Mbak Kemala, uptrend, downtrend, sideways. Kayaknya belum tepat. Yang lainnya mungkin ada yang mau coba bantu jawab. Bullish, bearish, sideways. Kurang tepat. Ada yang mau coba lagi jawab? Ada yang mau coba lagi? Bearish, bullish, sideways. Ayo lagi dong, coba lagi dong. Ayo, nih ini basic loh, basic banget gitu. Jadi itu makanya Mas, aku dulu itu sadar ya Allah, iya aku gini aja tuh belum tahu. Kenapa dulu aku bisa langsung berani beli, jual, bahkan yang itu enggak 100.000, 200.000 awal-awal join ya. Wah ini bagus banget nih, satu nih primary, secondary kurang satu. Satu nih Mas. Kurang satu nih Mas. Indra, primary, secondary, kurang 1. Oke deh, aku iniin aja ya. Jadi ada, kelihatan nggak ya nanti? Aku sambil ceritain aja deh. Ada primary, secondary, ada minor. Nah, jadi sebenarnya candle tadi itu kan gerak gitu kan, gerak. Nah, itu kan dia move-nya ini mengarah ke ini, mau ke ini ya, minor trend. Sip. Nah, ini nanti hadiahnya minta sama ini ya, sama Juan. Sama Juan. Hadiah sama Juan nanti.
1 mangkok bakso dikirim Boleh. buat apa tadi Mas Indra ya? Iya. Tito inget Jadi, ya, Tito nih ada di sini nih. Nanti dia bagian catat-catat tuh. itu PR-nya Mbak Tito Iya, nanti. PR Tito, iya PR Tolong. Tito pokoknya. Tolong Mas Indra dikirimin 1 mangkok bakso via GrabFood, jawabannya udah bener. Jadi market itu kan move ya, move. Nah, move-nya itu kan mau kemana nih? Mau dia ke atas, ya kan? Mau dia begini atau dia ke bawah. Nah, itu sebenarnya kebagi jadi 3 kalau menurut si Do ini. Si Do ini udah lama banget gitu kan. Ya kan Mas ya, ini kan peninggalan bahala banget gitu. Tapi ini basic banget gitu. Jadi gini kalau analoginya gini. Kalau yang primary itu kayak gelombang pasang. Ya. Ada gelombang pasang kan gini ya. Gelombang pasang kan gini nih. Ini kan pasang nih ya. Ya, kelihatan ya, pasang ya. Kelihatan. Gelombang pasang. Nah, kalau yang secondary itu kayak ombak biasa gitu. Jadi di antara gelombang pasang ini yang tinggi nih, ini kan ada ombak-ombak gini nih. Ya kan? Nah, itu kan, itu yang secondary move-nya. Lah, yang minor itu riak-riak kecil aja gitu. Riak-riak kecil gitu. Jadi dia di sini-sini, riak-riak aja. Nah, minimal nih, kurang lebih dari sini nih minimal ya, yang kita bisa tahu gini. Lah kalau misalnya memang dia primary-nya dia masih gerakannya turun ke bawah, lah ngapain kita ini gitu ya, udah primary-nya dia masih downtrend, ya kan masih ke bawah, nyusuk gitu, terus secondary-nya juga masih begini, gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masuk di minornya menunjukkan ada uptrend, ya jangan di hold lama-lama. Itu kurang lebih kayak gitu cara berpikirnya, analoginya. Makanya ya mungkin karena berjalan dengan waktu ya, jadi sekarang itu aku kalau misalnya mau entry nih Mas, banyak sekali pertimbangan gitu. Aku lihat dulu kan gambaran gedenya dia apa. Kalau dulu mah gini, grup sana, wah ini besok ramenya ini, wah bye gitu. Jadi kayaknya itu kesenangan pencet buy dan sell awal-awal tanpa tahu kenapa aku buy gitu loh. Alasannya kenapa gitu? Alasannya ya cuma karena hiruk pikuk di grup-grup itu aja gitu kan, yang mereka tuh sorak-sorai gitu. Tapi apakah itu bisa konsisten? Bisa jadi mungkin hari ini ya, besoknya enggak, karena tidak tahu landasan berpikirnya dia mau ngambil kenapa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya memang primernya dia masih nyusuk begini, terus sekundernya juga masih nyusuk, hanya di minornya aja dia ada uptrend, ya jangan dipegang lama-lama gitu. Kebalikannya, kalau misalnya di gelombang itu lagi pasang, lagi naik-naiknya nih dia kan gitu. Kemudian yang di sekundernya juga dia masih pasang. Terus di minornya, di kecilnya itu dia downtrend. Ya jangan takut. Kita tunggu aja nanti dia reversal di mana gitu. Nah, nanti itu akan berkembang lagi, bisa pakai indikator sederhana, mau pakai apa terserah gitu. Tapi logikanya yang paling basic ini harus kepegang dulu gitu. Kalau misalnya ini kita nggak tahu, ya gimana ya gitu kan. Kayak kemarin tuh pas lagi yang turun-turunnya apa tuh Mas, yang batu bara ya sekarang ya masih turun-turunnya ya, kayak Adro, PTBA, ITMG gitu ya. Kalau aku ya udah biarin aja dia puas-puas mau turunin deh gitu kan. Sepuas-puasnya lah dia turun gitu. Lah nanti tugas kita itu tinggal fokus aja. Kita nih mau mastering di area yang mana nih gitu. Ya. Apakah salah trading di downtrend? Ya enggak. Selama kita bertanggung jawab, kita tahu dasarnya masuk kenapa, strateginya kenapa, ya nggak apa-apa kalau mau masuk misalnya di end of bearish misalnya kan. Asal tahu ya, oh tanda-tandanya end of bearish tuh begini, misal udah ada stopping volume misalnya gitu kan, terus dia nggak bikin lower low nih gitu, ya nggak apa-apa kalau mau masuk di situ gitu, asal tahu dasar hukumnya apa melakukan sesuatu, bukan asal impulsif aja. Atau misalnya mau masuk fokus mastering di yang baru uptrend, yang masih fresh banget ya uptrend, ya nggak apa-apa, asal tahu parameternya. Yang dinamakan fresh uptrend itu apa, masuknya gimana, nanti aku kalau jualnya gimana, atau mau naik yang sudah rally di tengah-tengah, ya nggak apa-apa, asal tahu ini kalau rally terus naik tinggi, ntar dia selesainya di mana nih, tanda-tandanya apa kalau uptrendnya mau selesai gitu. Nah itu hati-hatinya di situ. Ya
maksudku itu dulu deh gitu apa namanya, dipegang dulu kuat-kuat gitu. Jadi apa namanya, jangan buru-buru untuk apa namanya, buy sell, kasih waktu diri ini untuk mengenal, ya kayak misalnya kita mau merit lah ya, kan nggak mungkin toh kita ketemu hari ini pagi terus sore kita mau ajak kita besok nikah yuk kayaknya enak deh, nah, gitu kan kita harus kenal dulu. Begini sama lah kalau kita mau tradingnya long term, jangka panjang, ya kasihlah waktu untuk kita mengenal lebih dalam dunia trading ini kayak gimana gitu. Gak usah khawatir kalau misalnya nanti teman-teman udah benar-benar menguasai, itu insya Allah enak kok gitu. Trading itu bisa apa ya, bisa menyenangkan, bisa kita itu apa ya, enjoy gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung buru-buru hajar, nanti terus los, yang ada depresi, yang ada nanti stres, berantem sama pasangan, ya kan, uring-uringan gitu. Akhirnya nanti kena asam lambung, GERD, dan lain sebagainya kan begitu. Jadi sabar. Ayo sama-sama belajar dulu gitu kan. Nanti kalau udah ini baru ini. Nah, yang dibilang primary tadi itu apa? Itu bisa hitungan dari minggu ke bulan gitu kan. Bisa hitungan bulan ke tahun. Karena kan dia kayak kita tuh ngelihat gambaran gedenya kan. Ini sebenarnya dia mau geraknya kemana ya ini ya, secara global garis besar tuh dia lagi ngapain nih sebenarnya kan gitu. Nah, kalau secondary sendiri kita masuknya ke apa namanya, ke minggu, bulan, hitungan minggu, bulan, ya 3 mingguan ke atas lah, sebulanan ke atas tuh ya masuk ke secondary. Lah kalau minor ya hitungan hari ke minggu, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Kayak ini tadi analoginya, ada gelombang pasang gede, kemudian nanti ada ombak, terus dari ombak itu nanti terdiri dari riak gitu, kurang lebih gitu sih Mas kalau menurut aku. Jadi please kasih kesempatan waktu buat kita belajar dulu, kita seneng-seneng gitu kan, kita belajar bareng-bareng, nanti ada waktunya kok. Kalau mau panen, sabar, tenang aja. Benar. Setuju. Biasanya yang baru masuk itu atau yang udah trading tapi cuma ikut-ikutan, nggak pernah baca chart gitu ya. Jadi ya beli cuma sekedar beli. Ada berita bagus, beli gitu ya Mbak ya biasanya ya. Ada ini nanti. Ya, nanti kalau ditanyain, banyak yang curhat Mas ya ke DM gitu. Satu pertama yang aku tanya sih gini, alasannya beli kenapa? Minimal kita punya 2, alasan beli, alasan jual. Lah belinya kenapa, jualnya kenapa gitu. Jadi kurang lebih itu sih kalau menurut aku. Kita berpikir itu, jadi kita itu punya landasan berpikir, nggak ngasal gitu kan. Itu karena ini kayaknya besok mau rebound, nggak bisa kayaknya. Harus punya parameter. Yang dibilang rebound itu apa? Kalau dia memenuhi syarat itu ya udah, sok silakan kalau misalnya mau masuk gitu kan. Kayak BRMS nih ya, BRMS hari ini kan naik tinggi ya setelah dia sempat jebol supportnya kemarin, terus sekarang dia ada pantulan gitu kan. Nah kurang lebih seperti ini, kondisi seperti ini kan sebenarnya dia masih labil kan gitu, masih belum menunjukkan apa namanya, benar-benar dia memang mau reversal, atau bisa jadi kan dia cuma reversal sesaat dia turun lagi gitu. Jadi kalau menurut aku ya tunggu aja sampai ada benar-benar konfirmasi dia memang serius mau naik gitu. Nah konfirmasinya itu apa ya, nanti kita bedah lagi lebih dalam apa konfirmasinya. Jadi sebenarnya menurut aku menunggu pun part of strategi kan gitu. Gak usah buru-buru gitu. Nggak trading itu sih, juga trading ya Mbak ya? Loh, iya. Nggak trading juga trading. Soalnya, ya? Dulu sempat aku punya kepikiran gini Mas. Tiap hari tuh kayaknya harus buy sell gitu. Sekarang kalau menurut aku kan sebenarnya tujuan utama apa kita? Ngembangin aset kan? Iya kan? Ya. Mengembangkan aset kan gitu. Lah, mengembangkan aset apakah harus selalu pencet-pencet? Enggak kan gitu. Yang penting kan tujuan kita tercapai gitu. Kalau kita tahu ada yang bagus memenuhi apa namanya kualitas dari strategi kita, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada yang memenuhi ini ya jangan dipaksain gitu. Kalau aku sih, kalau aku begitu gitu. Dan aku selalu berusaha untuk men-encourage teman-teman, ayolah bisa jadi trader mandiri, bisa bikin stock pick pribadi. Udah itu dulu aja deh goalnya. Jadi kayak pasang kacamata kuda ya, nggak usah tengok kiri, nggak usah tengok kanan, fokus aja belajar sampai nanti teman-teman bisa
bikin stock pick pribadi. Mm-mm. Gitu sih menurut Jadi aku. belajar Gitu, Mas. untuk mengembangkan aset ya. Itu tadi yang harus digarisbawahi. Karena nanti Iya, lama-lama orang akan ngerasa baru cuan dikit-dikit gitu, cuan dikit-dikit gitu. Terus maunya tektok terus, nggak fokus ke aset, malah ketagihan trading ya Mbak ya. Biasanya iya, begitu ya Mbak ya. iya. Bener ya? Aku sih gini ya Mas ya. Itu pilihan. Teman-teman mau scalping, mau swing itu pilihan. Tapi menurut aku yang paling penting teman-teman tahu how-nya itu loh. Kenapa aku pilih scalping? Landasan ininya apa? Aku jujur Mas, aku tahu diri. Aku nggak mampu scalping, nggak mampu aku. Jadi aku tahu diri gitu. Saya salut sama teman-teman yang bisa scalping itu hebat. Teman-teman itu hebat luar biasa gitu. Kalau aku nggak sanggup secara waktu, tidak sanggup secara tools ya kan, karena kan toolsnya itu kalau menurut aku ya, kalau kita memang benar-benar mau serius kan kita harus benar-benar fokus, harus benar-benar ini, harus mantengin di depan monitor gitu ya. Lah sementara aku Mas kan kerjaan ibu-ibu banyak, either masakanku yang gosong atau saham yang gosong. Ya kan? Iya, tinggal milih mau yang mana yang gosong. Tapi lebih baik masakan kalau itu daripada uang. Daripada nanti terjadi huru-hara di dalam rumah tangga kan lebih baik. gitu sih kalau menurut aku. Nggak apa-apa sih kalau misalnya yang senang scalping monggo, yang senang mau swing ya monggo. Asalkan tahu ininya, kamu punya alasannya apa sih gitu loh. Mau scalping kenapa? Terus parameternya pakai apa gitu. Soalnya banyak banget yang aku tanyain tuh, emang kenapa kemarin belinya? Gak tahu kenapa beli ya kemarin. Belinya nggak tahu, alasan belinya juga nggak tahu. Terus kenapa masuk di harga segitu? Nggak tahu juga. Dia masuk di harga segitu ya. Nggak tahu gitu. Ya itulah. Makanya kalau menurut aku sayangi modal Anda, sayangi aset teman-teman gitu. Karena kan kita juga ngedapetinnya itu juga butuh untuk mengumpulkan, jangan sampai akhirnya habis di bursa gitu kan. Terus satu lagi nih Mas, yang pelajaran aku dapetin dari aku zaman awal-awal dulu ya, jangan pernah teman-teman tuh punya niatan bahwa dengan trading itu bisa menggantikan income yang sebelumnya. Ngerti nggak maksudnya? Kayak gini nih, aku bosen nih di kantor ini toksik semua orang-orangnya gitu. Terus dia baru buka RDN, dia baru belajar trading. Aku mau resign aja, gitu. Aku pokoknya mau trading aja, gitu ya. Kalau menurut aku ya, ini menurut pendapat saya pribadi, rasanya kok kurang bijaksana, gitu. Karena itu berdasarkan dorongan emosi ya, gitu. Jadi tetap aja kita harus membekali diri dulu dengan ilmu yang mumpuni. Baru nanti setelah itu ya silakan kalau misalnya mau fokus di trading ya nggak apa-apa. Itu kalau menurut aku ya Mas ya, begitu. Itu teman-teman. Mbak, tapi aku mau nanya dikit sebelum kita ngobrolin tentang nanti kelas yang ada di Mom Trader. Waktu itu izin sama suami pas mau trading pertama kali ke piye, Mbak? Aku tuh sebenarnya mungkin terbantu karena aku tuh tahunya itu dari adikku Mas, trading itu. Jadi ceritanya adikku tuh kan kerja di Jakarta ya, kan. Terus pas Lebaran 2019 tuh dia ke Surabaya kan, gitu, sama istrinya. Aku pertama kali kenal tuh dari situ. Terus aku pikir, ngapain sih orang dua ini setiap jam menjelang jam 9 pagi itu ya, tegang gitu, udah nggak bisa diganggu gitu. Diajak ngomong tuh udah nggak ngerespon nggak ini. Ngapain sih berdua ini gitu kan. Gitu. Ntar kalau misalnya udah cuan tuh ketawa-ketawa berdua, wah gitu kan. Nanti menjelang jam 3 sore gitu ya, jam 2 gitu, udah mulai tegang lagi. Udah mulai fokus lagi. Terus aku nanya, emang kamu ngapain sih gitu. Baru dia cerita trading. Trading tuh apa gitu, dijelasin. Ini loh kayak gini ini sekuritas tuh gini. Oh, aku baru tahu. Ternyata kita kalau beli jual tuh lewat sekuritas gitu kan gitu. Terus, mulailah mengajukan proposal kepada si pemilik dana. Privilege, Mbak. Biasanya orang-orang kan ngomong privilege, iya kan? Sama ini, investor tunggal kalau ini ya, Mbak ya, investor tunggal, shareholder utama. Modalnya duitmu, cuannya cuanku.
jadi jadi sebenarnya Bener-bener. positifnya di dia apa ya sebenarnya kalau aku mikir kan? Supaya biasanya kalau suami, karena aku juga suami gitu ya, kalau istri lagi minta sesuatu, ya udahlah yang penting nggak ngerecokin aku gitu kan. Gitu ya. Yang penting aku nggak direcokin, udah ada kegiatan kan, jadi aku bisa ngapa-ngapain gitu, bisa nongkrong sama temen gitu kan. Tapi misalnya nih ya, misalnya Ya, ya. istrinya trading nggak? Istri Istrinya trading, trading nggak? istri trading. Trading. Nggak trading, lah, Dikepoin swing nggak? trading. Suka ngepoin nggak? Kenapa? Suka Kenapa? ngepoin nggak? Enggak. Ayo kamu los Kalau berapa? aku, Oh. aku nggak ngepoin. Karena Demi supaya aman ya, supaya bisa keluar tangan. enggak. Karena waktu keluar uang pertama, kalau aku udah berpikir ya udah ini uang yang udah pasti hilang, udah gitu aja. Jadi biar dia belajar manage sendiri gitu. Terus Udah ikhlas berarti ya? aku trader, tapi aku nggak ngajarin dia sama sekali, Mbak. Jadi aku dulu pas waktu awal-awal dia trading, aku bilang udah ini aja, kamu cari kelas yang lain, belajar sama yang lain gitu. Jadi biar kita ngelihat pengalaman, aku kebetulan aku orangnya suka gitu ngelihat dia punya pengalaman, sama sih. Nanti curhat, iya nih di grup ini gitu ya. Dulu aku masih inget tuh waktu awal-awal. Ini cerita dikit nih, jadi aku yang cerita nih. Aku suruh ikut salah satu aplikasi yang foundernya sempat terkenal minum kopi 80.000, ya kan. Nah terus udah tuh waktu itu zaman ramenya buka, Mbak, bukanya IPO, ya kan. Oh ya nih buka mau ke segini. Wah rame tuh. Itu sore-sorenya tuh untung istriku nggak ngambil kan. Kalau IPO dia nggak berani. Karena kan IPO waktu itu dananya gede ya, Mbak ya. Kalau nggak kan dapatnya kan kecil kan. Aku bilang nggak usah ikut IPO lah gitu kan. Nah, akhirnya ya udah tuh setelah hari keberapa tuh, kedua apa ketiga ya, rame kan. Nah cerita, iya nih semua orang di grup dikumpulin, langsung live dikasih tahu nih. Wah, jadinya seru, kita ngeliatin dia interaksi kayak gitu, seru gitu. Oh, begini. Gitu. Kalau aku begitu sama istri orangnya. juga suka ngobrolin saham ya di rumah? Enggak spesifik sih, karena istri aku kan lebih nyantai lah ya, dia nggak fokus ke situ. Jadi memang sengaja dia ikut aja orang lain gitu. Kalau aku mungkin ya lebih mendalami aja gitu, Mbak. Tuh. Ya begitulah. Jadi modal awal ya mintalah. Gimana? Iya. Tapi suami waktu itu oke ya, artinya ya mendukung. Oke. Karena kan mungkin karena karena kan dia tahu, aku taunya dari adikku kan. Artinya gini loh, mungkin dia pikir bahwa di lingkungan terdekat sudah ada yang pernah melakukan. Yeah. Jadi sudah nggak terlalu nggak terlalu asing-asing amat gitu. Minimal sudah ada yang pernah melakukan di circle kita gitu. Terus ya tahu sendiri kan ya, salah satu sekuritas itu kan waktu itu 2019 tuh ya minimal kan 10 ya gitu. Iya, dulu semua minimal 10 bener. Iya kan, makanya jadi waktu itu aku, terus sebetulnya berapa? 10 di awal kan 10 gitu, terus ini ya udah gitu, tapi harus benar-benar belajar loh ya, serius, jangan cuman ini ini aja gitu. Iya serius gitu kan. Ya udah dimulailah petualangan Sherina. Petualangan Sherina. Gitu. Iya Gitu. benar. Ini banyak kok. Aku juga banyak di sekitar circle kita juga. Kebetulan aku juga satu grup gibah sama Pito gitu kan. Itu juga salah satu teman kita juga mom trading gitu ya. Jadi ya begitulah ya. Memang seru ya kayaknya ya sekarang. Tapi Mbak Lu sih di lingkungan sendiri aktif juga ya, berarti ya, mungkin ke tetangga atau apa gitu, itu aktif juga untuk nggak terlalu malahan ya. I see. Karena apa ya, kayaknya waktu itu juga udah terlalu banyak habis buat ini sih, fokus di sini gitu. Karena kan kadang tuh ya yang curhat itu kadang itu kalau aku masih belum tidur gitu ya, aku jawab. Kadang tuh pernah jam 10:30 malam gitu ya. Ya mungkin dia juga lagi suntuk kali ya gitu kan. Ini gimana ya Mam kalau menurut Mam begini gitu ya. Aku tanya dulu lah, kamu kemarin masuknya kenapa gitu kan gitu. Terus kenapa kok ambil ini gitu, dan kenapa kok di harga ini gitu. Jadi
apa namanya, waktuku lebih habis di situ. Belum lagi nanti kan teman-teman yang di apa namanya di grup di komunitas aku juga kan kadang-kadang kita masih ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi mereka gitu. Kalau ada informasi apa, ini apa gitu, aku share gitu. Karena memang kalau aku prinsipku ketika apa namanya kita belajar bareng, artinya misalnya mereka ikut kelas atau apa gitu ya, aku nggak akan lepasin gitu, nggak akan lepasin setelah selesai gitu. Karena kenapa? Justru pada saat prosesnya itu kan yang lebih penting gitu kan, gitu. Iya, Jadi iya, apa namanya iya. kita ya diskusi bareng. Kadang-kadang aku juga akhirnya juga jadi belajar dari apa pengalaman mereka. Aku bisa mengambil ada pelajaran yang pasti aku bisa ambil gitu dari pengalaman atau dari apa yang dilakukan orang lain gitu sih. Kalau menurut aku gitu Mas gitu. Jadi apa ya everyday itu kayak kita belajar hal baru gitu loh di bursa ya. Kayaknya selalu ada yang kita pelajari gitu. Nggak berarti bahwa kita udah ikut kelas terus selesai urusan terus besok kita jadi master, enggak. Justru kalau menurut aku pada saat kita completing course atau sebuah kelas, disitulah perjalanan itu dimulai untuk kita belajar mengaplikasikan itu ke real life, ya kan? Ya, ya. Gitu. Oke, Gitu oke. Nah, Mas kalau menurut aku. kalau gitu nih, Mbak bisa diceritain nggak nanti kalau yang di kelas technical analysis itu apa-apa aja sih sebenarnya? Jadi gini, namanya aja basic ya Mas ya. Jadi intinya Mm-mm. itu emang kita membangun pondasi. Apakah ini Mm. ya memang ini kita tujuin untuk teman-teman pemula, terutama memang yang baru mau tertarik di dunia saham atau baru mulai ini. Tapi aku rasa untuk teman-teman yang mungkin sudah katakanlah sudah berbulan-bulan ini tapi ternyata masih dapat insight baru minimal dari yang poin yang ini aja tadi kayak primary, Mm-mm. secondary, minor Mm-mm. gitu. Terus bagaimana kita Mm-mm. menggunakannya pada saat kita mau menganalisa itu mereka Mm-mm. misalnya masih belum ya welcome banget gitu. Jadi intinya di technical ini kita membangun pondasi di bawah banget sebelum kita membangun bangunan yang tinggi. Karena kalau pondasinya nggak kokoh, nanti goyah gitu. Kalau teman-teman ini tradingnya mau apa nih? Mau buat senang-senang aja, having fun, atau Mm-mm. mau buat long term? Kalau misalnya mau buat long Mm-mm. term, ya bangunlah pondasi itu, berpikir pondasi logika ini yang benar-benar kuat. Mm-mm. Apakah harus ikut kelas? Ya nggak juga. Monggo silahkan kalau misalnya teman-teman, aku dulu juga sempat otodidak Mas, ngumpulin sana, ngumpulin sini, ngumpulin sana. Kenapa kok misalnya ikut kelas? Karena itu pertama teman-teman bisa shortcut, ya kan? Karena kan modulnya itu kita udah susun gitu. Jadi saya yang menyusunkan ini minimal bisa step by stepnya itu runtut gitu dari Mm-mm. awal sampai ke tengah sampai ke akhir. Kalau kita belajar Mm-mm. sendiri kita nggak tahu kurikulumnya, kita nggak tahu ininya, kita comot sana, kita comot sini gitu kan, gitu. Nah di sini nanti kita akan belajar bareng, terus kita juga akan praktek bareng, terus kemudian kita juga akan apa ya, kita akan berdampingan untuk mempraktekkan isi-isi dari si kelas basic technical analysis ini, termasuk salah satunya tadi itu dari tren dulu kan, kita lihat dulu garis besarnya ini trennya apa, kalau misalnya trennya kayak gini ini kita harus ngapain, terus nanti belum masuk ke volume, kalau dia naik itu harus dengan volume, kalau dia turun pada saat uptrend volumenya harus kecil. Nah, kayak gitu-gitu. Itu tuh logikanya nanti insya Allah kalau misalnya ini teman-teman tuh udah fasih ya membaca ini, enak. Enak, asli enak. Dengan Mm. sekali ngelihat chat aja, enggak deh, kayak ini belum waktunya. Iya, iya, Ini iya. bagus nih, ini bagus banget nih, gitu kan. Gitu. Dan itu nanti akan jadi kepuasan tersendiri karena teman-teman bisa melakukan itu sendiri gitu. Itu lebih puas Mas, asli lebih kita tuh lebih apa ya, lebih rasanya tuh lebih puas kalau kita tuh bikin analisa kita sendiri, kemudian memang terbukti analisa kita tuh berhasil gitu kan. Itu seneng banget gitu. Kepuasannya berbeda dengan ketika kita langganan stock pick atau kita ngikut dari apa namanya arahan orang lain, itu beda banget. Itu baru dari tren, baru dari volume, ya kan? Nanti belum lagi gitu. Ada namanya fase akumulasi, ada partisipasi publik, ada distribusi. Nanti teman-teman bisa minimal dari dua ini aja ya. Nanti teman-teman coba cek deh. Nanti berdasarkan omonganku ini,
teman-teman lagi pegang apa nih, saham apa di porto teman-teman. Nah, coba teman-teman cek deh. Saham yang teman-teman lagi pegang ini secara candle monthly-nya gimana trennya, terus secara candle weekly-nya gimana, terus secara candle daily-nya dia gimana gitu. Jadi nanti apa namanya, dari situ aja teman-teman udah bisa ada gambaran. Biasanya Mas gini, dari tahapan ini aja nanti, ya ampun iya ya ternyata kenapa aku ngambil ini ya gitu. Dari langkah yang ini aja, dari kita ibaratnya kita kayak dokter itu diagnosa awal ya. Kayak misalnya kita datang dokter kan baru cek suhu, baru cek tensi, baru ini aja itu teman-teman nanti baru dapat kayak wow baru ya, iya ya. Oh ternyata gini, kenapa ya aku ngambil ini kemarin gitu. Minimal dari situ ada sedikit apa namanya, peningkatan untuk alasan pengambilan emiten dan titik masuknya gitu. Dari baru diagnosa awal dulu gitu kan. Gitu. Nanti kalau sudah dari situ baru kita cek volumenya. Nanti dari situ baru kita cek lagi yang lain-lainnya. Jadi ibaratnya itu kayak apa ya? Ya kerangka berpikirnya. Lo ini memang lagi fase distribusi, ngapain aku masuk gitu kan? Orang ini lo lagi bongkar muatan gitu kan. Nah, gimana kita caranya tahu kita di sini dia lagi akumulasi, dia di sini lagi distribusi, dia lagi ini. Gimana taunya? Ya, nanti ada lagi landasannya. Kalau tadi kan kita tahu tentang tren, kita pakai pseudo teori. Nanti kita tahu fase-fasenya pakai apa? Ada lagi nanti teorinya lagi gitu kan. Jadi dari dua ini aja Mas, itu minimal sudah insya Allah bisa mencegah teman-teman dari kesalahan pengambilan keputusan di awal ya, di awal gitu. Jadi silakan cek yang ada di porto, itu gimana situasinya bisa diceritakan. Kalau misalnya itu sudah on the right path ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya itu ada insight baru buat teman-teman bahwa iya ya ternyata dia itu masih downtrend parah gitu, belum ada tanda-tanda reversal dan dia ini justru lagi pas fase-fasenya bongkar muatan barang, kenapa aku masuk ya. Nah, minimal teman-teman bisa mengambil pelajaran, ya jangan diulangi gitu. Ya. Minimal dari situ aja itu sudah bisa ada inilah gitu. Terus lagi juga mungkin yang paling penting kan gini, kapan kita tahu bahwa suatu tren itu mau selesai? Jadi ya udah, kalau udah mau bubaran ngapain kita masuk gitu kan? Misalnya uptrendnya ini udah mau bubar gitu kan? Terus ngapain kita mau masuk di situ? Orang yang udah pada pestanya udah pada mau bubar gitu kan? Gitu. Sama aja kan kita kayak kita yang bongkar-bongkar barang gitu. Atau misalnya, lah ini lo masih diakumulasi gitu kan? Kayak apa ya? LKH melakukan akumulasi DILD itu berapa lamanya kan gitu ya kan. Kalau beliau uangnya uang dingin banget masuk di akumulasi ya ora apa-apa gitu kan. Lah kalau kita akumulasi 2 tahun juga nggak apa-apa ya dia ya Mbak ya. Alah dia uang frozen gitu kan. Lah kalau kayak kita nah minimal dengan tahu oh ini dia lagi akumulasi. Kalau akumulasi itu ciri-cirinya dia gini. Yo, ya jangan dulu deh masuk kecuali teman-teman betah semua bar lama nggak apa-apa gitu. Kurang lebih gitu sih Mas. Jadi bisa dikatakan basic, tapi basic ini justru menurut aku yang paling prinsipil ya. Sebelum nanti teman-teman belajar yang lebih tinggi-tinggi lagi, sebelum belajar yang lebih apa ya, lebih kompleks gitu. Katakanlah apalah itu ya, kayak Elliott Wave lah, apalah itu kan kompleks banget. Nah. Sebelum masuk ke sana ya basicnya harus dikuatin dulu gitu karena nanti itu pasti ada benang merahnya gitu sih Mas kalau Oke. Jadi gimana caranya kalau mau ikutan Mbak? Kalau bisa melalui mau ikutan ya Cuans. Bisa lewat ke Cuans. Nanti aku share aja linknya di story aku ya setelah ini selesai ya. Jadi terus juga gini, aku tuh juga nyesal kenapa ya aku tuh baru tahu aplikasi Cuans ini barusan aja. Maaf ya, aku juga baru tahu gitu. Gak apa-apa. Jadi teman-teman nggak ada ruginya. Kenapa? Jadi kalau menurut aku begini, bijaksananya nih ya, ketika itu ada yang ngasih stock pick. Tapi ketika teman-teman sudah punya landasan berpikir, sudah kuat ininya teorinya, teman-teman jadi bisa ikut menilai yang dikasih sama si A, si B, si C itu gitu. Oh iya, pantesan aja dia ngasih saham ini. Berarti strateginya dia pakai ini kali gitu. Tapi kalau kita sendiri nggak ngerti, nggak punya landasan teorinya, terus kita baca rekom sana sini,
kita malah bingung gitu loh. Ya. Jadi intinya, kalau buat aku bijaksananya, kalau kita ada stock pick, ada apa, jadikan itu buat pelajaran. Kenapa ya dia Ya. ngasih stock pick saham ini ya? Terus kenapa ya dia nentuin titik buy-nya di sini? Gitu. Nanti kalau teman-teman udah punya pondasi yang kuat, teman-teman akan bisa menghubungkan benang merahnya. Oh iya, pantesan aja dia pilih ini, karena ini udah mau selesai nih berisnya. Dia udah mau mulai ke bullishnya nih. Oh, berarti dia aliran yang baru awal banget uptrend gitu. Nah, tapi kan kita nggak bisa menilai ini kalau kita nggak tahu cara berpikirnya gimana. Kurang lebih begitu. Dan yang paling penting itu ya kita belajar dalam kelompok. Kadang kalau kita sendiri itu kan kita apa ya Mas, menerjemahkan sendiri ya. Karena gini loh ya, pengalamanku dulu di awal ya. Kita ngomong bahwa udah tahu nih teorinya. Uptrend tuh pokoknya kalau dia itu tingginya lebih tinggi, bawahnya lebih tinggi lagi, itu pas pokoknya uptrend itu. Tapi coba deh teman-teman praktekin. Begitu ketemu chart, is not that easy my friends. Tidak semudah itu gitu loh. Kadang itu kita juga masih, lah terus ini apa ya? Ini sideways apa downtrend apa uptrend? Sudah jelas-jelas di situ kan definisinya kok downtrend itu tingginya lebih rendah, rendahnya lebih rendah. Gampang teorinya begitu. Kalau udah ketemu chart, Mas. Live chart kadang lagi itu, ya. Nah, kadang udah wis menguap semua. Nah, itulah pentingnya kita punya yang bisa mendampingi gitu. Belum lagi nanti ketika kita menentukan bahwa ini akumulasi atau dia lagi distribusi atau di mana gitu kan. Ini kayaknya akumulasi deh, ini udah mau selesai nih akumulasinya, kayaknya aku mau masuk nih, ini udah mau selesai nih, udah mau breakout gitu. Tapi ternyata benar, yakin. Gitu. Nah itu kadang-kadang kita butuh pada saat prakteknya itu loh, yang dibutuhkan untuk ada orang yang ngebenerin kalau kita salah jalan. Gitu. Jadi dalam mempraktekkan apa yang sudah dipelajari itu bisa lebih maksimal. Kurang lebih sih gitu. Temen jalan. Teman belajar bareng itu yang jauh lebih penting. Jadi aku spill aja itu yang tentang primary, secondary, minor tuh baru sebagian kecil aja. Jadi aku bilang ini memang title-nya basic, tapi basicnya itu nggak basic-basic amat gitu. Intinya teman-teman dengan mempelajari ini aja, hopefully itu sudah bisa menjadi mandiri gitu. Karena nanti juga insya Allah kita akan share, walaupun dengan basic teman-teman sudah bisa punya strategi sederhana lah, minimal nggak ngeblank amat, masuk kenapa, keluar kenapa tuh udah bisa gitu. Kayak misalnya support resist ya. Support resist kan pasti orang, halah ini namanya support resist ya dari dulu itu aja. Gitu. Padahal support resist itu macam-macam. Bisa pakai Fibonacci, bisa pakai moving average, bisa pakai kan macam-macam. Moving average aja sekarang. Moving average kalau misalnya itu dia, teman-teman tahu nggak? Kalau ini pengalaman saya, sudut itu menentukan kuat enggaknya dia naik. Itu beneran loh. Ya. Itu dari moving average. Nah, kadang-kadang itu yang mahal tuh apa sih? Dari pengalaman ini kan Mas gitu. Kenapa? Karena aku ketemu ini tuh kan trial error gitu. Ya. Nah, itu nanti yang kita akan share semua di situ di kelas itu aku share. Jadi kalau misalnya moving average itu yang mungkin tidak banyak orang share di luaran. Contoh kayak misalnya garis moving average ya. Garis moving average itu kalau benar dia golden cross. Tapi kalau golden cross-nya tidak membentuk sudut yang tajam, ya mungkin kenaikannya biasa-biasa aja gitu. Kalau misalnya dia membentuk sudutnya itu tajam terus makin melebar, nah itu bisa dipastikan kenaikannya itu powerful. Nah, kurang lebih kayak gitu-gitu deh gitu. Yang memang dari hasil pengalaman ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi nanti ini aku bagikan di story aku. Sekarang jam berapa tuh ya? Jam 10. Masih ada kesempatan. Sampai besok kan? Udah 1 jam, nggak apa-apa. Ini 1 jam? Terus soalnya. 1 jam ya? Ya ampun, nggak kerasa ya? Udah jam 10. Nggak kerasa. Iya. Udah cari ini rawan setan habis gini. Kalau nggak rawan setan, rawan kalkulator. Gimana? Nanti tinggal ngeliat IG nanti aja ya Mbak di IG storyku aku kasih linknya. Nanti bisa daftar lewat cuan, jadi bisa
download aplikasinya Cuan dulu, terus nanti bisa daftarnya lewat di aplikasinya Cuan. Nggak rugi kok download, beneran deh, asli nggak. Banyak ilmu daging di sana. Jadi teman-teman bisa belajar banyak gitu. Terus nanti juga apa namanya, kita nanti praktek bareng. Yang penting itu ya itu deh Mas, prakteknya itu guys, penting itu, karena kayak kita jalan sendiri itu kan ya nabrak-nabrak sendiri gitu kan. Kalau kita misalnya ini kan, jangan ke sana, itu ada sumur depan, nah, minimal kan kayak gitu. Jadi ada yang ngasih tahu, ada yang Ya, ngebimbing. bisa belajar bareng, bisa dibimbing. Oke, Mbak, thank you ya. Malam ini kita udah ngobrol-ngobrol. Aku yang Ya, terima kasih banyak dikasih enggak, kesempatan buat ngobrol di kita, sini. waduh, ini ngobrol-ngobrolnya 1 jam seru banget nih, sampai nggak kerasa nih. Iya kan? Pokoknya nanti aku nagih makan sego bebek, sego Madura, ya, bubur Madura kalau aku ke Surabaya sama Mbak Lucy. Sip. Ya, nanti Besti Cuan juga Mudah-mudahan bisa sih, nagih ketemuan ya. iya. Ya tadi tuh siapa tuh yang jawabnya benar tadi tuh? Mas Indra ya, Oh silakan ya Mbak Mas Indra, Tito ya. itu tolong ya dicatat ya Mas Indra. Tadi yang Oke kalau gitu. jawabannya benar tuh, Mm-mm. Mas Indra. Sekali Ya, lagi makasih Besti teman-teman semua ya. yang udah nonton Terima malam kasih hari banyak ya ini. Terima kasih juga buat teman-teman. Mbak Terima Lucy. kasih. Semoga Untuk kalian informasi semua kelas, sukses. nanti kita akan drop di IG story kita masing-masing ya. Ya, Masih ada waktu ya. sampai mulainya kapan ya? 30 ya? Besok Aku tak salah. malam. Besok malam, mulainya besok malam. Jadi masih ada waktu, teman-teman. Malam Ya. ini tidur dulu nyenyak, mikir-mikir. Kayaknya aku mau balik lagi ke basic, ya mau belajar ulang lagi supaya bisa memperkuat ya tradingnya. Kurang lebih begitu ilmu tradingnya. Oke? Ya, kalau gitu Ya. makasih Mbak Lucy atas Sama-sama, waktunya sekali Mas. lagi. Mohon Makasih maaf juga ya kalau sama-sama. misalnya ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Enggak ada kurang-kurangnya. Lebih kok. Yang penting takdirannya nanti kalau sampai Surabaya. Oke, Ada citralen ya, Om. ada citralen aku. Suun ya Mbak, suun, yuk. Ya, ya. Yuk, malam, makasih.